Salam kerahiman. Hari ini 6 Maret. Temanya pikiran dan hati untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam setiap pengakuan dosa, aku akan mengingat-ingat sengsara Yesus untuk membangkitkan penyesalan dalam hatiku. Diary 225. Itu sharing Suster Faustina ya, waktu dia mau mengaku dosa. Biasanya apa yang kita lakukan? Persiapan kan, sebelum kita masuk ke ruang pengakuan dosa, kita mempersiapkan diri. Antara lain, mengingat-ingat dosa kita. Apa ya yang kita mau lakukan dalam ruang sakramen tobat? Hari ini kita dapat sharing dari Suster Faustina. Yang dia lakukan adalah mencoba mengingat-ingat sengsara Yesus selama mungkin perjalanan jalan salib ya. Sengsara penderitaan Yesus yang dipakai oleh Suster Faustina untuk membangkitkan penyesalan di hatiku. Karena ada orang yang bilang, ngapain Bu Esther ngaku dosa? Dosanya itu-itu lagi kok. Ada juga yang bilang bahwa dosa saya apa ya? Kayaknya saya setiap hari baik-baik saja. Saya berbuat baik, saya tidak menyakiti orang. Saya rasa apa ya dosa saya? Ada yang berpikir seperti itu. Nah, hari ini Suster Faustina sharing, coba renungkan sengsara Yesus. Dia tidak bersalah, tapi dia dijatuhi hukuman mati. Dia didera, bukan hanya oleh cambuk biasa, tapi oleh cambuk yang ada kaitannya, di mana setiap dicambuk ada sebagian daging dari tubuh Yesus yang tertarik. Didorong, dimahkotai duri. Kita bayangkan ya, kepala kita sakit kepala sedikit aja rasanya sudah nggak bisa apa-apa. Ada keadaan di rumah agak kacau, anak-anak nakal, atau ada masalah sedikit aja kayaknya kepala udah pusing 7 keliling dan gak bisa apa-apa. Dan yang dilakukan menyalahkan orang lain dengan membuat kita sakit kepala dan lain-lain. Nah, hari ini Suster Faustina sharing, coba renungkan sengsara Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau menderita, Yesus mau membela kita walaupun kita berdosa, Yesus mau wafat di kayu salib karena menunjukkan cintanya pada kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah menunjukkan cinta kita pada Tuhan? Dengan mengasihi sesama, dengan mengampuni sesama, apakah juga kita sudah melakukan segala hal dengan dasar cinta seperti yang Yesus ajarkan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dalam berinteraksi dengan banyak orang? Tidak melakukan perbuatan baik bukan artinya tidak berdosa. Tuhan mau kita selalu berbuat baik dalam setiap kesempatan. Katanya jangan lihat tempat di mana, artinya di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Tuhan minta kita melakukan perbuatan belas kasih. Dan kalau kita tidak lakukan, berarti kita melakukan satu kelalaian, tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak melaksanakan perintah Tuhan, masuk ke dalam dosa yang harus kita akukan tentang kelalaian kita. Bagaimana kita coba lakukan kalau kita mau menerima sakramen tobat? Merenungkan sengsara Tuhan Yesus menjadi suatu langkah awal, langkah pertama dalam pemeriksaan hati nurani kita, dan kemudian baru masuk ke ruang sakramen tobat. Coba ya, praktekkan. Kita hening sejenak. Tuhan yang baik, ketika aku memikirkan segala yang sudah Engkau lakukan untukku, dan juga apa yang aku lakukan untukmu, aku sungguh malu Tuhan.
ampunilah segala dosaku. Karena ternyata aku selama ini mengecewakan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan aku apa yang Engkau lakukan untukku, dan mampukan aku juga Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk-Mu dan untuk sesama. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita praktek apa yang Suster Faustina sharingkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam kerahiman.